Pada bagian ini, sedikit akan dijelaskan mengenai pembacaan data dan penyajiannya menjadi informasi yang dapat digunakan untuk kegiatan terkait penyusunan reference emission level dan penyusunan aksi mitigasi. Bagian awal yang sangat penting dari informasi yang diperoleh di dalam Red Abacus SP adalah dapat mengenali berapa besar emisi historis atau emisi aktual yang telah terjadi di masa lalu. Informasi ini dapat diketahui pada komponen keluaran yaitu subkomponen ringkasan. Pada subkomponen tersebut dijelaskan besaran emisi tahunan dalam satuan ton CO2 ekuivalen per tahun dan ton CO2 ekuivalen per hektar per tahun. Angka ini menunjukkan besaran emisi tahunan dari perubahan penggunaan selama periode tertentu berdasarkan data yang digunakan. Selain emisi, subkomponen tersebut juga menyajikan besaran sekuestrasi atau kebalikan dari emisi, yang artinya bahwa perubahan penggunaan lahan yang terjadi justru meningkatkan cadangan karbon di suatu wilayah, sehingga seringkali penyajian data emisi ini menggunakan nilai emisi bersih yang merupakan pengurangan dari sekuestrasi terhadap emisi. Pada kasus ini, dapat dilihat bahwa nilai emisi bersih tahunan menggunakan data tahun 2005 sampai tahun 2010 adalah sebesar 15,85 ton CO2 ekuivalen per hektar per tahun atau 7.750.474 ton CO2 ekuivalen per tahun. Informasi lain yang dapat diekstrak dari Red Abacus SP adalah distribusi sumber-sumber emisi atau besaran emisi dari masing-masing unit perencanaan. Informasi ini ditemukan pada komponen simulasi skenario, subkomponen keluaran simulasi, dan bagian ringkasan. Informasi distribusi sumber-sumber emisi dapat disajikan dalam bentuk grafik pie. Namun, untuk membuat grafik tersebut, data harus diekspor terlebih dahulu ke software spreadsheet lain seperti Excel. Untuk membuat grafik distribusi sumber emisi atau share emisi historis, kita harus terlebih dahulu membuka data ringkasan emisi pada tiap unit perencanaan dengan satuan ton CO2 ekuivalen per hektar per tahun pada ulangan 0 dengan cara disorot atau diblok, kemudian klik kanan pilih salin. Kemudian, buka worksheet baru di Excel, lalu lakukan perintah paste sehingga persalinan data dari Red Abacus SP ke Excel. Kemudian, buatlah grafik pie dari data tersebut sehingga dapat dengan jelas diketahui pada unit perencanaan mana terjadinya emisi yang lebih dominan dibandingkan dengan unit perencanaan yang lain. Sumber emisi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan apa yang dominan terhadap terjadinya emisi di suatu wilayah. Kegiatan apa yang terjadi di suatu wilayah setidaknya dapat dikenali dari perubahan penggunaan lahan yang terjadi. Untuk melihat perubahan penggunaan lahan apa dan unit perencanaan apa, dapat juga dilihat di dalam software Red Abacus SP, yaitu dengan merubah drop-down di bagian kiri atas dengan memilih sistem penggunaan lahan. Setidaknya akan ditemukan ribuan tipe perubahan penggunaan lahan yang terjadi
Dan untuk mengenali perubahan penggunaan lahan dominan penyebab emisi, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan sorting dengan cara mengklik pointer mouse pada bagian angka ulangan. Pilihlah setidaknya 10 perubahan penggunaan lahan utama penyebab emisi di suatu wilayah. Data ini sangat penting untuk dapat mengidentifikasi driver penyebab perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah dan dalam mendesain aktivitas mitigasi utama yang diperkirakan akan signifikan mengurangi terjadinya emisi di suatu wilayah. Sebagaimana penjelasan pada bagian awal, tujuan penguasaan materi ini adalah untuk menyusun grafik rel. Grafik rel dapat disusun menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan menyajikan angka per tahun atau juga dapat disajikan secara kumulatif. Dalam Red Abacus SP, penyajian data emisi dan proyeksi emisi untuk menyusun rel dapat dilakukan dengan cara mengekstrak data pada komponen simulasi skenario, subkomponen simulasi, bagian ringkasan, dan pada icon total. Pada baris ke-11, ditunjukkan nilai emisi bersih tahunan dalam satuan ton CO2 ekuivalen per tahun yang menunjukkan besarnya emisi tahunan pada setiap ulangan. Ulangan 0 menunjukkan emisi tahunan untuk tahun 2005-2010, Ulangan 1 menunjukkan emisi tahunan 2010-2015, dan ulangan 2 menunjukkan emisi tahunan untuk tahun 2015 sampai tahun 2020. Sebagai ilustrasi, data tersebut dapat disalin di Excel dan dibuat grafiknya dengan terlebih dahulu membuat urutan emisi tahunan pada masing-masing tahun. Cara ini akan menghasilkan grafik rel berdasarkan nilai emisi tahunannya. Untuk membuat grafik rel berdasarkan nilai emisi kumulatif, di mana cara ini lebih sering digunakan, maka terlebih dahulu dibuat angka kumulatifnya dengan membuat emisi masing-masing tahun dengan cara menambahkan emisi pada tahun dimaksud
dengan emisi tahun-tahun sebelumnya. Setelah tersusun nilai emisi pada masing-masing tahun dengan cara yang sama, lalu dilakukan penyusunan grafiknya. Grafik rel ini merupakan acuan emisi suatu daerah yang digunakan sebagai acuan dalam kerangka penyusunan aksi mitigasi perubahan iklim yang dapat disusun dalam berbagai pendekatan historical, forward-looking, atau adjusted yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dan hasil negosiasi dengan berbagai pihak. Penyajian informasi selanjutnya setelah rel dalam konteks mitigasi perubahan iklim adalah memperkirakan dampak penurunan emisi dari kegiatan mitigasi yang disusun. Dalam Red Abacus SP, untuk dapat membuat grafik penurunan emisi, terlebih dahulu harus memiliki skenario penurunan emisi yang dikembangkan dari dokumen rencana aksi atau dokumen rencana pembangunan daerah yang lain. Selanjutnya, sebagaimana penjelasan sebelumnya, rencana aksi atau rencana pembangunan tersebut harus dapat diterjemahkan ke dalam rencana penggunaan lahan yang digunakan untuk merubah atau memodifikasi matriks peluang perubahan. Yang perlu diingat adalah, sebelum melakukan modifikasi pada matriks peluang perubahan, maka sebaiknya haruslah disimpan file baru dari rel yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan data dan informasi pada file rel dan diperoleh juga data dan informasi baru dari skenario mitigasi yang dibuat. Berikut ini adalah contoh ilustrasi dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah modifikasi dibuat pada MPP, sebagai contoh apabila akan dilakukan sebuah program untuk mempertahankan hutan gambut primer dan hutan gambut sekunder di unit perencanaan hutan lindung gambut dan sudah dilakukan update TPM, maka dengan cara yang sama dapat dibuat grafik emisi kumulatifnya. Modifikasi MPP dapat dilakukan dengan banyak cara dengan menyesuaikan skenario yang dibuat. Semakin kompleks skenario penggunaan lahannya, maka akan membutuhkan ketelitian dalam modifikasi matriks peluang perubahannya.
Dan semestinya, rencana perubahan penggunaan lahan menggunakan data real dan dalam bentuk luasan, misalnya hektar, sehingga untuk memasukkan ke dalam matriks peluang perubahan harus terlebih dahulu dikonversi ke dalam fraksi yang menunjukkan proporsi dari luasan. Berikut adalah ilustrasinya. Selain membuat grafik penurunan emisinya, kita juga dapat menghitung berapa persen penurunan emisi kumulatif dari skenario mitigasi yang dibuat, yaitu dengan menghitung selisih emisi kumulatif dan membuat dalam bentuk persentasinya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, selain untuk kepentingan pengurangan emisi, diperlukan juga pertimbangan lain yang dapat mengukur tingkat perkembangan dari sektor ekonomi. Saat ini, belum ada pendekatan langsung yang mengukur hubungan antara dampak pengurangan emisi dan kaitannya dengan ekonomi di suatu wilayah. Dalam semua skenario pengurangan emisi, diharapkan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi kalau hal tersebut terjadi, maka harus dipilih skenario mana yang paling sedikit dalam menyebabkan dampak terhadap ekonomi dan dicarikan insentif pengganti atas hal tersebut. Secara sederhana, dapat dilakukan pendekatan yang masih awal untuk melihat perbandingan dampak ekonomi antara real dengan skenario, yaitu dengan menggunakan data proyeksi penggunaan lahan dan nilai NPV-nya. Dengan cara tersebut, dapat diperkirakan profitabilitas penggunaan lahan pada skenario baseline dan dapat juga dihitung skenario penurunan emisinya. Kemudian, dapat dibandingkan berapa persen perubahan nilai ekonomi dari kedua skenario tersebut dan dapat dibuat dalam bentuk persentase.